Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Andre Silva dikabarkan merapat ke Manchester United sebagai pengganti Edinson Cavani musim depan. Padahal sebelumnya ia terbilang gagal total di AC Milan. Nama Andre Silva tengah menjadi perbincangan panas beberapa hari terakhir ini. Pasalnya ia disebut menjadi salah satu incaran Manchester United untuk memperkuat lini di depan mereka, serta menjadi pengganti Edinson Cavani. Seperti diketahui, penyerang asal Portugal itu tampil luar biasa bersama Eintracht Frankfurt sepanjang musim ini. Sejauh ini Silva sudah mencetak 19 gol dari 22 pertandingan semua kompetisi, dan 18 diantaranya diciptakan di Bundesliga, yang membuat dirinya berada di posisi kedua daftar top skor Bundesliga di bawah Robert Lewandowski dan mengungguli Erling Haaland yang ada di posisi ketiga. Manchester United pun disebut memiliki keuntungan besar dalam perburuan Andre Silva. Pasalnya agen sang pemain yakni Jorge Mendes siap membantu melancarkan kepindahan sang penyerang. Eintracht Frankfurt sendiri tengah membutuhkan dana segar untuk mempermanenkan Luka Jovic dari Real Madrid. Untuk itu mereka pun siap melepas sejumlah pemain termasuk Silva demi mendapatkan dana. Andre Silva sejatinya masih terikat kontrak dengan Eintracht Frankfurt hingga Juni 2023. Namun Manchester United diperkirakan bisa mendapatkan jasanya dengan harga yang tidak terlalu mahal, yakni 30 juta euro atau 520 miliar rupiah per pekan. Di sisi lain, Mendes pun diyakini bahwa Manchester United bisa menjadi klub yang tepat bagi Silva. Apalagi MU dan Mendes punya hubungan baik dengan sang agen, pernah menyuplai beberapa pemain untuk Setan Merah, seperti Cristiano Ronaldo dan David De Gea. Bek Manchester United Axel Tuanzebe membeberkan perasaannya usai ditunjuk menjadi gelandang dadakan. Sang pemuda mengaku enjoy bermain di posisi tersebut. Seperti yang sudah diketahui, MU tengah mengalami krisis gelandang saat ini setelah Scott McTominay, Paul Pogba, dan Donny van de Beek mengalami cedera. Untuk mengatasi situasi tersebut, Ole Gunnar Solskjaer membuat eksperimen saat melawan Real Sociedad. Pada saat itu ia memainkan Axel Tuanzebe sebagai gelandang bertahan. Tuanzebe mengaku tidak masalah harus bermain di posisi itu. Axel Tuanzebe mengakui bahwa posisi utamanya adalah bek tengah, namun ia siap bermain di posisi gelandang jika Solskjaer menghendakinya. Tuanzebe juga mengakui optimistis bisa bangkit musim ini. Ia merasa perlahan demi perlahan ia mulai kembali ke performa terbaiknya. Manchester United akan bertandang ke London di akhir pekan ini. Setan Merah akan berhadapan dengan Chelsea di pertandingan pekan ke-26 Liga Premier Inggris. Sebuah pengakuan terlontar dari mulut gelandang andalan Manchester City Ilkay Gundogan. Ia mengaku bahwa dirinya sempat memikat perhatian Manchester United. Gundogan mengatakan kalau ketertarikan Manchester United itu muncul ketika mereka sedang memantau pemain Borussia Dortmund lainnya, yaitu Shinji Kagawa, yang artinya ketertarikan itu muncul di sekitaran tahun 2012. Kendati demikian, Manchester United tidak mengupayakan kedatangan Gundogan ke Old Trafford. Mereka mundur saat Dortmund memagari Gundogan agar tidak pindah ke klub lain, menyusul kepergian Shinji Kagawa. Gundogan bergabung dengan Manchester City pada tahun 2016 lalu dan telah bertahan selama 5 musim. Dalam kurun waktu tersebut, pria asal Jerman tersebut sudah mengantongi total 188 penampilan dan 35 gol di semua kompetisi. Undian babak 16 besar Liga Eropa telah dilakukan pada Jumat 26 Februari 2021 kemarin. Hasilnya menunjukkan kalau dua raksasa Eropa, Manchester United dan AC Milan, bakal saling sikut untuk memperebutkan tempat di perempat final. Hasil undian ini sendiri mengundang pertanyaan dalam sisi Milan. Pasalnya, mereka memiliki pemain yang dipinjam dari Manchester United, yakni Diogo Dalot. Partisipasinya di laga tersebut sedang diragukan. Manchester United sendiri telah meminjamkan banyak pemain ke klub lain, salah satunya Jesse Lingard. Pemain 28 tahun tersebut sedang dipinjamkan ke klub Premier League lainnya West Ham United. Pada bulan Februari lalu, Lingard berkesempatan untuk bereuni dengan Manchester United.
Sayangnya, ajang reuni tersebut urung terjadi karena kontrak peminjaman yang disepakati oleh kedua klub. Dalam kontrak tersebut disebutkan bahwa Lingard tidak boleh bermain saat bertemu Manchester United. Perjanjian ini juga pernah dirasakan Dean Henderson ketika menjalani masa peminjaman di Sheffield United. Lantas, bagaimana dengan Diogo Dalot? Sebagaimana informasi, Milan cukup bergantung kepada pemain berkebangsaan Portugal tersebut untuk mengawal sisi kanan pertahanan, terutama dalam ajang Liga Eropa. Diogo Dalot telah bermain sebagai starter dalam 7 dari 8 laga yang dilalui Milan di ajang Liga Eropa. Kalau dirinya tak bisa bermain karena kontrak peminjaman seperti Lingard dan Dean Henderson, jelas itu akan jadi kabar buruk buat Rossoneri. Untungnya, kesepakatan tersebut tidak tercantum dalam kontrak peminjaman Dalot. Milan diberikan kebebasan untuk menentukan apakah akan memainkan Dalot atau tidak saat bertemu Manchester United. Pelatih AC Milan Stefano Pioli tampaknya berusaha bermain perang urat syarat dengan Manchester United dengan menyebut mereka merupakan kandidat terkuat juara Liga Eropa musim 2020-2021 ini. AC Milan dan Manchester United sudah lama tidak saling berjumpa. Mereka terakhir kali bentrok 11 tahun silam di ajang resmi. Itu terjadi di babak 16 besar Liga Champions 2019-2010. Saat itu Man United unggul agregat 7-2 atas AC Milan. Undian babak 16 besar Liga Eropa itu dilangsungkan Pioli angkat bicara mengenai hasil yang didapat Milan. Ia menyebut Manchester United merupakan kandidat kuat juara Liga Eropa pada musim ini. Ini akan menjadi pertandingan yang merangsang dan memotivasi kami. Kami menghadapi favorit terbesar dalam kompetisi, kata Pioli. Lawan dan stadion yang mengingat momen-momen gemilang dalam sejarah kami, sambung Pioli. Peringkat kelima Chelsea akan menjamu peringkat kedua Manchester United pada pekan ke-26 Premier League 2020-2021. Sebuah duel sengit berpotensi tersaji di Stamford Bridge. Tengah pekan kemarin Chelsea menang tandang dengan skor 1-0 atas Atletico Madrid di leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Chelsea menang lewat gol tunggal Olivier Giroud. Dengan hasil itu, berarti Chelsea belum terkalahkan dalam 8 pertandingan di semua kompetisi sejak ditangani Thomas Tuchel, yang menggantikan Frank Lampard mulai Januari 2021. Dalam 8 laga itu, Chelsea memenang 6 kali dan imbang 2 kali. Mereka juga mencetak total 10 gol dan baru kebobolan 2 gol. Sementara itu, Manchester United kini masih unggul 6 poin atas Chelsea di klasemen Premier League. Namun, MU sudah tertinggal 10 poin di belakang Man City. MU menang 3-1 menjamu Newcastle United lewat gol-gol Marcus Rashford, Daniel James, dan Bruno Fernandes pada pekan sebelumnya. Setelah itu pasukan Ole Gunnar Solskjaer bermain imbang 0-0 menjamu Real Sociedad di leg kedua babak 32 besar Liga Eropa dan lolos dengan agregat 4-0 ke babak berikutnya. MU juga belum tersentuh kekalahan dalam laga-laga tandangnya di Premier League musim ini. Mereka menang 8 kali dan imbang 4 kali. Pada pertemuan pertama di Premier League musim ini pada pekan ke-6 di Old Trafford, MU hanya bisa imbang 0-0 kontra Chelsea yang masih ditangani Frank Lampard. Di Stamford Bridge nanti sepertinya masih bakal sulit untuk mencari pemenang di antara mereka. Thomas Tuchel sedang mengalami masa bulan madu bersama Chelsea musim ini. Manchester United berniat mengakhiri masa-masa manis itu dengan mengalahkannya dalam laga lanjutan Premier League di akhir pekan ini. Lebih tepatnya, duel antara Manchester United melawan Chelsea digelar pada Minggu 28 Februari 2021 malam waktu Indonesia Barat. Kedua tim tersebut dipertemukan di markas The Blues di Stamford Bridge. Chelsea sedang berada di dalam kondisi yang baik, terutama sejak ditangani Tuchel. Mereka belum menelan kekalahan dalam 6 pertandingan dan baru meraih 2 hasil seri di pertandingan Premier League.
Sejak pria asal Jerman tersebut mengambil alih, torehan Manchester United tidak sebaik Chelsea, namun tidak bisa dikatakan buruk juga. Dalam 6 pertandingan terakhir, mereka menelan 1 kekalahan, 3 hasil imbang, dan 2 kemenangan. Kendati demikian, Manchester United tidak merasa gentar menghadapi Chelsea yang sedang tampil apik. Ole Gunnar Solskjaer selaku pelatih menyatakan bahwa Bruno Fernandes DKK siap menjegal The Blues. Kekalahan bisa membuat jarak antara Manchester United dan Chelsea yang berada di peringkat kelima terpangkas jadi 3 poin saja. Bukan cuma itu, harapan mereka juga untuk menyalip Manchester City yang menempati puncak klasemen pun bakal pupus seketika. Manchester United atau Ole Gunnar Solskjaer tak mau itu sampai kejadian. Ia berharap anak asuhnya masih punya ambisi yang tinggi untuk menciptakan keajaiban sebelum musim 2020-2021 benar-benar berakhir. Manchester United disebut siap membuka peluang untuk melepaskan Anthony Martial pada musim depan. United juga belum menutup pintu pada kedatangan Jadon Sancho dari Borussia Dortmund. Dikutip dari Eurosport, direksi United mulai kehilangan rasa sabar pada performa Anthony Martial. Mereka tidak puas melihat Martial yang belum juga menemukan performa terbaiknya musim 2020-2021. Direksi pun terbuka dengan peluang yang untuk melepas Martial pada musim depan. Saat ini direksi United menanti tawaran yang serius dari klub lain pada mantan penyerang AS Monaco tersebut. Belum diketahui klub mana yang serius memiliki minat kepada Martial. Martial sendiri punya kontrak jangka panjang dengan United. Pemain 24 tahun masih terikat kontrak hingga Juni 2024. Martial telah mencetak 78 gol dari 254 laga bersama United di semua kompetisi. Manchester United tidak pernah menutup pintu pada winger Borussia Dortmund Jadon Sancho. Walau minat United pada pemain 20 tahun mengecil, tapi nama Sancho tidak pernah dihapus dari daftar transfer setan merah. United bakal kembali mengejar winger timnas Inggris itu jika mereka melepaskan Martial. Sancho sudah pasti menjadi pengganti yang cocok jika Martial pergi karena mereka bisa bermain pada posisi yang sama. Selain Jadon Sancho, United juga punya beberapa opsi lain di posisi winger. United masih punya Mason Greenwood, Daniel James, dan pemain muda dari akademi yakni Soler Solitaire. Kabar mengejutkan datang dari Manchester United. Pasalnya, klub yang bermarkas di Old Trafford itu diklaim siap melepas David De Gea pada awal musim 2021-2022 yang akan datang. David De Gea telah bermain untuk United sejak 2011 lalu. Ini adalah musim ke-10 bagi kiper berusia 30 tahun itu membela panjang setan merah. Durasi yang panjang membuat dia sangat penting bagi United. David De Gea menjadi pemain yang disegani di ruang ganti United. Akan tetapi dikutip dari Eurosport, United siap menerima tawaran dari klub lain jika ada yang tertarik pada jasa David De Gea. Direksi United mulai merasa David De Gea tidak lagi menjadi pemain yang teramat vital. Sebab United masih punya Dean Henderson yang bisa diandalkan untuk mengisi tempat di bawah mistar gawang. United memposisikan David De Gea dan Dean Henderson pada tempat yang sama. Jika ada yang tawaran yang menarik, United siap melepas satu penjaga gawangnya. David De Gea akan dilepas karena gajinya yang dirasa terlalu tinggi. Manchester United diyakini akan memprioritaskan transfer bek tengah pada awal musim 2021-2022 nanti. Satu nama yang masuk dalam target belanja setan merah adalah Pau Torres. Manchester United punya Victor Lindelof dan Eric Bailly sebagai duet Harry Maguire. Akan tetapi keduanya dinilai belum cukup solid untuk United. Satu bek tengah baru harus didatangkan setan merah. Dikutip dari Eurosport, nama Pau Torres jadi pertimbangan serius kubu United. Bek tengah Villarreal itu tampil konsisten dalam beberapa musim terakhir di La Liga. Pau Torres juga mulai menjadi andalan timnas Spanyol. Pau Torres punya klausul pelepasan senilai 43 juta pound sterling atau sekitar 858 miliar rupiah di kontraknya. Harga itu diyakini dia tidak menjadi kendala bagi setan merah yang kondisi finansialnya cukup bagus. Hanya saja United punya pesaing serius dalam saga transfer Pau Torres. Mereka harus bersaing dengan Real Madrid yang sangat tertarik pada jasa Pau Torres sebagai pengganti Sergio Ramos.